Tapi ada malaikah yang tidak pernah lupa menuliskan segala apa yang kita buat, baik maupun buruk, taat maupun maksiat, semua tertulis. Tidak ada satu langkah kemanapun, semuanya tertulis. Langkah-langkah menuju ke tempat ibadah, tertulis langkah-langkah itu ibadah. Langkah-langkah ke tempat maksiat, bukan hanya maksiatnya yang tertulis, tapi langkah-langkah itu dianggap sebagai langkah maksiat. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia tidak terlepas dari dosa maksiat, Allah menampuni dosa-dosa kita di antara salat-salat kita. Subuh sampai zuhur diampuni dosa kita. Zuhur sampai asar diampuni dosa di antaranya. Asar sampai maghrib diampuni Allah dosa kita. Maghrib sampai isya diampuni oleh Allah dosa kita. Isya sampai subuh diampuni oleh Allah dosa kita. Jangankan di antara salat diampuni dosa dan kesalahan kita, Jumaat sampai hari Jumaat yang akan datang diampuni di antaranya dosa-dosa kita. Dan selalu saya berkata, berapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, jangan sekali-kali tinggalkan salat. Bu, sehat ya? Jangan sekali-kali tinggalkan salat. Mengapa? Karena salat itu termasuk ibadah yang menjaminkan kita selalu mendapatkan ampunan. Wassalatu ila as-salah wal jumu'atu ila al-jumu'ah mukaffiratun lima bainahun. Antara salat, antara dua Jumat diampuni dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak diampuni, harus minta ampun. Betapa banyak dosa yang kita lupakan, berapa banyak dosa yang kita abaikan. Bahkan ada perbuatan yang kita lakukan belum kita merasa itu dosa, padahal di sisi Allah itu dosa. Dosa kecil, dosa besar, apalagi dosa kecil, sehari-hari kita tidak terlepas dari dosa kecil. Mata melihat, tangan menambil, telinga mendengar, kaki berlangkah. Ini semua bisa terjadi. Banyak dosa-dosa kecil. Kalau bukan anugerah Allah Subhanahu wa taala, terampuni dosa kita karena salat kita, ibadah kita berat. Makanya apapun yang terjadi, jangan tinggalkan salat. Perilaku kita masih sangat parah. Dosa kita terlalu banyak. Tetap jangan tinggalkan salat. Tidak boleh ada bahasa, buat apa saya jaga salat? Saya aja belum tentu orang baik. Buat apa saya perhatikan salat? Perilaku saya aja yang tidak enak. Sekali lagi, dosa kita walaupun sudah melalui batas, tetap jangan tinggalkan salat. Karena salat itu termasuk kesempatan untuk diampuni dosa kita. Artinya, dosa-dosa yang sehari-hari kita lakukan, kita lupa memohon ampun, lupa taubat, atau kita tidak sadar yang kita lakukan itu dosa,
otomatis karena kita menjaga salat, otomatis Allah ampuni dosa tersebut. Walaupun kita tidak menganggap yang kita lakukan dosa, tapi di sisi Allah sudah tertulis dosa. Bagaimana kita kalau tidak diampuni karena salat kita? Bisa bahaya. Gunung besar mulai dari batu kecil. Batu kecil dengan batu kecil dengan batu kecil dikumpulkan kecil terus jadi gunung besar. Ini dosa kecil. Dosa kecil itu bisa menjadi lebih bahaya daripada dosa besar. Mengapa? Kalau kita lakukan dosa besar, kita tahu dosa itu dosa besar. Tapi saat kita berlaku dosa kecil, kita lupa itu dosa. Bahkan dianggap dah apa-apa. Disitulah bahayanya dosa kecil. Makanya ada satu kaidah, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau sering dilakukan. Kalau sering dilakukan dosa kecil jadi besar di hukum Islam. Ada orang suka berlaku dosa alasannya karena kecil. Ini kan dosa kecil. Makanya ulama berkata la saghirata ma'al israr. Yang terulang berkali-kali bukan kecil lagi, sudah menjadi besar. Wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar yang bisa melawan istighfar. Makanya bahagia seorang yang suka beristighfar. Saya mau bertanya kepada jemaah, sehari-hari istighfar rutin berapa? Yo, berapa banyak sehari istighfar? Cuma pas ketika ditimpa musibah, astagfirullahaladzim, itu aja. Pernah enggak rutin istighfar? Maksudnya apa rutin? Sebagaimana kita ambil air wudu ketika waktu salat dan berdiri di tempat musalla, tempat salat dan salat. Itu kan namanya rutin. Pernah enggak ada istighfar yang rutin? Saya duduk di satu tempat, di masjid, di musalla, di rumah, di kamar sendiri, diamkan diri sendiri, duduk sendiri, hanya isi di waktu itu istighfar. Berapa kali bebas? Kalau Rasulullah SAW setiap hari 100 kali istighfar. Dan itu rutin. Ya Allah, bayangkan Nabi Muhammad, Nabi yang suci, Nabi yang mulia, ma'asum, tidak berdosa, tapi dia beristighfar 100 kali. Kita yang setiap hari berdosa, setiap hari tak sadar tidak sadar menyakiti perasaan orang lain, sadar tidak sadar menzalimi orang lain, menyakiti hati orang tua, menzalimi anak kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, yang kita sadari maupun tidak sadari, sedangkan tidak pernah istighfar. Rasul aja yang tidak ada dosanya istighfar 100 kali. Seharusnya kita kalau bisa 1000. Karena kita manusia tidak terlepas dari dosa. Jangan malu berdosa, tapi malulah kalau tidak mau beristighfar. Mengapa jangan malu kalau kita berdosa? Karena kita manusia tidak akan bisa terlepas dari dosa. Makanya jangan malu kalau kita berbuat salah.
Tapi malu kalau sudah tahu dan kita sadar ini salah, ini dosa, tapi belum mau beristighfar. Ini yang harus buat kita malu. Apa bukti kita tidak bisa terlepas dari dosa dan maksiat? Tahu enggak buktinya apa? Ayo. Apa bukti kita tidak bisa terlepas dari dosa dan maksiat? Buktinya apa? Tidak ada siapapun yang tidak berdosa. Mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia habib, mau dia ulama, mau dia orang biasa, semuanya berdosa. Bahkan tidak boleh ada yang terlepas daripada dosa. Kata siapa? Bukan kata saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ibnu Adam khata'. Semua keturunan Adam bersalah. Berarti kita tidak terlepas daripada kesalahan. Itu sesuatu mau tidak mau pasti bersalah. Tapi ya Rasulullah, kalau kita memang semuanya harus bersalah atau tidak terlepas dari kesalahan, gimana solusinya? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bukan persoalannya kita bersalah, tapi kata Rasulullah, yang terbaik di antara kalian yang bersalah, yang suka selalu bertaubat. Jangankan kita istighfar karena salah dan dosa kita,